makanya jangan sembarangan. Tuan Dewa Kematian, bulan ini si kecil sudah menghabiskan 80.000 meter persegi. Aura jahat, kalau begini terus. Lapisan aura jahat kita bakal habis semua hijauannya. Wan, kita tidak bisa diam saja. Yoyo, ya sudah. Kirim kamu ke dunia manusia untuk serap aura jahat dia. Itu juga kontribusi buat dunia bawah hijau. Yoyo, sekarang kamu tinggal di dunia manusia. Latihan. Cari ayah manusia buat merawatmu. Bagus banget, Ayah. Bagus. Papa pergi. Energi jahat di sini nggak teratur. Kamu bisa makan sesuka hati. Bye-bye, Papa. Oke, siap. Oh, iya. Soalnya waktu itu aku tanda tangan sama kamu. Oke, baik. Baik. Ternyata di sana, Yoyo datang. Kamu, gak apa-apa kan? Aneh, tadi jelas ketabrak anak kecil. Mana? Hilang? Iya. Kemana orangnya? Paman. Wah, Paman kelihatan enak banget nih. Ya. Adik, kamu tahu nggak? Ini bahaya loh. Yoyo mengerti. Paman ini, nasib si Wei bintang kekaisaran Nangka, seumur hidup kaya dan panjang umur. Kok badannya penuh aura jahat? Jangan-jangan ada yang mau mencelakakan. Ayah ibu kamu mana? Yoyo tak punya ibu sejak lahir. Ayahnya di dunia arwah. Dunia awah. Anak selalu sini. Ternyata orang tuanya sudah tiada. Maaf. Aku... Paman, boleh nggak kamu jadi ayah Yoyo di dunia? Mungkin memang sudah berjodoh dengan saya. Kebetulan di rumah saya hanya ada 2 anak angkat. Masih kurang 1 anak perempuan. Mulai hari ini, saya jadi ayah kamu. Asisten Chun, urus dokumen. Wah, senang ya. Yoyo akhirnya punya ayah di dunia. Yoyo cut dulu buat ayah. Kita sekarang satu keluarga. Pak, anak ini siapa? Wah, anak perempuan ini lucu banget. Dia adalah anak perempuan yang ayah adopsi hari ini. Namanya Yuyu. Mulai hari ini, dia jadi adik kandung kalian. Aku punya adik. Anak ini kelihatannya gak enak dilihat. Aku gak mau dia mengambil kasih sayang buat anak. Aku gak mau kasih anak di perutku ini saingan kasih sayang. Kakak-kakak juga bawa aura negatif. Halo kakak-kakak, namaku Yoyo. Yoyo juga mau cap stempel ke kakak-kakak. Kakak besar. Minggir. Siapa kakak besarmu? Jenchu. Suamiku. Suamiku. Aku sebentar lagi mau melahirkan. Dan dokter bilang kembar cowok cewek. Tapi kok kamu bawa anak lagi pulang? Maksudmu apa? Sayang, kita kan udah punya banyak anak. Tidak bisa urus dia. Gimana? Antar dia saja. Tidak mungkin. Saya sudah menyuruh asisten Chun mengurus semuanya. Sekarang Yoyo itu orang keluarga kita. Bibi ini banyak dosa. Takdirnya memang gak punya anak. Mana mungkin bisa hamil anak kembar. Jangan-jangan dia mau mencelakai papa? Aduh, suamiku, jangan marah ya. Cepat pegang anak kita.
Mereka baru saja menendang perutku. Pasti kangen papa. beneran. Papa, jangan tegang. Yoyo, kenapa kamu cemburu ya? Yoyo, tenang. Nanti kalau adik lahir, papa sayangmu. Jangan jahat. Mereka menyedot energi ayah, Ziwei. Ayah, segera lepaskan. Bayi di perut tak tidak normal. Kok dia bisa tahu? Jixing terpaksa menikah denganku karena perjodohan keluarga. Aku tahu hatinya cuma mantan istrinya. Dia ingin cerai denganku. Ayah, cara buat dia cinta aku. Tolong ayah, tolong ayah. Kamu benar-benar gak berguna. Kamu dan kucing masing-masing ambil satu. Aku jamin kamu bisa hamil anak. Darah berhubung pakai sihir anak lahir. Itulah saat dia jadi budak cinta sepenuhnya untuk Makasih ayah. Ayah, kehamilan ini. Melawan tak harus dibentuk dengan aura kematian. Ingat baik-baik, jangan sampai tahu. Kalau tidak, keluarga aku pasti akan mengusirmu. aku mengerti. Anak kecil seperti dia bisa tahu apa? Tenang. Apa sih kamu ngomong? Ya, Shen, jangan bikin anak ketakutan. Suamiku, dia baru saja mengutuk bayi kita. Kamu harus usir dia. Ayah, tidak. Yoyo tidak mau pergi. Kalau Yoyo pergi, ayah dan kakak-kakak bahaya. Ayah, jangan. Yoyo nggak mau pergi. Ayah, jangan kirim Yoyo pergi. Dia tadi ngomong kayak gitu ke adikmu. Kamu terima aja? Yaksian, anak itu baru datang ke keluarga kita. Dia belum terbiasa. Dia nggak ada niat jahat. Hati. Ayah, dokter bilang kehamilan Antibi agak terganggu. Beliau butuh istirahat. Oh, Jenjuan. Kamu antar Antibai ke kamar untuk beristirahat. Kamu gak akan bisa mengancam posisi anakku. Ayo. Masuk. Kenapa di rumah sendiri kau masih kelihatan gugup? Duduk dan ngomong. Ayah, anak itu kamu adopsi dari mana? Kenapa? Apa kamu juga mau kayak Bib? Mau suruh aku usir dia? Saya punya mata khusus sejak lahir. Bisa lihat hal-hal yang sulit dijelaskan orang biasa. Kamu lihat ada yang beda di tubuh Yuyu dibanding orang lain nggak? Beda banget. Aku lihat dia punya nasib pendek. Umurnya sudah habis. Apa? Seharusnya, dia sebenarnya sudah lama harus mati. Gak mungkin masih hidup. Jinchuan, kadang-kadang matamu yang bisa lihat dunia lain juga nggak bisa lihat semuanya. Benar kan? Lagi pula, Yuyu itu anak benar-benar ada di depan aku. Luku, gak mungkin dia kehabisan umur. Mungkin saja aku salah lihat. Dia muncul di keluargaku. Harus hati-hati. Kamu ada benarnya juga. Tapi apapun yang terjadi, dia sekarang adalah anakku. Selama papa hidup, aku pasti akan lindungi dia. Jaga kalian. Bagaimana? Kamu jangan sekali-kali ganggu dia. Baik. Pak, hari ini Jixing entah dari mana bawa pulang anak Lia, namanya Yui. Dia bisa tahu bayi dalam perutku bermasalah. Gimana? Apa buru-buru? Sudah aku bilang, Tuhan kami baik sembah. Makhluk spesial, level tinggi, kekuatan hebat, bahkan setan pun takut pada dia. Kecil begitu, ngapain takut? Iya juga ya. Dia cuma anak kecil. Umur 5-6 tahun. Meski dia lihat sesuatu, biarin aja. Tinggal Pak gerakin tangan, dia bisa langsung dibinasakan. Malam ini, bulan purnama, waktunya bayi jahat terbentuk. Kamu harus minum air jimat itu. Hisap energi anak itu. Dan dia, sukuan bayi jahat. Bayi.
Anak-anak, pergilah. Serap habis anak liar itu. Silakan makan sampai puas. Walaupun ayah masih belum percaya soal janin gaib, tapi Yoyo nggak boleh biarin janin gaib terus menyakiti ayah. Janin gaib ini mau makan Yoyo. Energi jahatnya bawa. Aku buat Yoyo makan. Janin gaib kecil kayak gitu. Mau makan Yoyo? Oke. Biar aku tunjukkan pada kalian makan Yoyo. Atau Yoyo yang makan kalian? Ow. Ada apa ini? Bukannya kalian mau menyerap anak liar itu? Kok jadi begini? Bibi Ferdi. Kenapa bibi bayi ada di sini? Bibi bayi, janin aneh di perutmu itu bukan sesuatu yang baik. Kalau jadi besar, kamu sendiri bisa mati. Yoyo datang membantumu menggugurkan. Tidak. Itu suara bibi bayi. Ayo, kita lihat. Janin aneh itu ternyata tahan serangan Yu yang melakukan sihir ini spesial. Yoyo akan coba sekali lagi. Ada apa ini? Mamiku, tolong! Mami! Ayah, kak. Kamu nggak apa-apa. Suami, Yoyo mau pukul perutku. Dia mau membunuh anak kita. Bukan. Bayi aneh di perut Tante Bay buat masalah. Yoyo, bantu Tante Bay. Bayi aneh apa? Dokter sudah bilang, di perutku ini ada bayi kembar laki-laki dan perempuan yang sehat. Seishing, dia pasti ingin tinggal di keluarga kita. Jadi, makanya dia mau membunuh anak kandung kita. Seishing, cepat usir dia. Ya, ayah, asalnya nggak jelas. Mau celakain Tante Bai dan bayi kembar. Jangan biarkan dia tipu. Jangan kirim Yoyo. Ayah, kakak, kesalahpahaman di sini. Ayah, kakak, percayalah Yoyo. Dia nggak akan menyakitimu. Menurut Yoyo, anak normal. Tapi siannya, Jangan gunakan keselamatan anak sendiri untuk menjebak Yuyuy. Shiksing, apa kamu mau membiarkan dia tinggal di rumah? Lalu menyebabkan anak kita yang belum lahir meninggal? dengar dulu penjelasan. Sekarang Yoyo sudah jadi anak. Aku nggak bisa biarin dia pergi tanpa kejelasan. Soal kamu terluka, aku akan cari tahu kebenarannya. Kamu kenapa? Jinjuan, panggil dokter cepat. Tunggu, panggil ayahku juga. Cepat, pergi. Yoyo, coba ceritakan ke ayah. Kenapa kamu selalu bilang Tante Bai hamil bayi iblis? Ayah, setelah bayi hamil, ada perubahan nggak? Setelah dia hamil, suka sarang burung dara. Dan dia suka berjalan sambil tidur malam-malam. Dia mondar-mandir di ruang tamu. Yoyo, kamu tahu ini. Apa kamu juga punya mata gaib kayak kak? Iya, Yoyo punya mata gaib dan bisa lihat 3 dunia. Serius, nanti Yoyo bakal jaga ayah dan kakak-kakak juga. Kita ini laki-laki. Seharusnya kita yang jaga kamu. Masa kamu yang jaga kita? Yoyo bukan anak kecil. Yoyo bos. Omongan anak ini bikin bingung. Tapi aku merasa ada firasat aneh. Dia nggak akan menyakitiku. Kak, Papa tanya. Apakah bayi aneh yang dikandung Tante Bai akan membahayakan Papa? Tante Bay sebenarnya nggak mau menyakiti papa. Bayi aneh itu menyerap energi hidupnya. Orang di balik bayi aneh itu cukup spesial. Sepertinya dia sengaja menargetkan nasib Ziwe milik papa. Ada orang lain yang benar-benar ingin mencelakakan papa. Nasib Ziwi orang lain. Walaupun Yoyo kelihatan nggak bohong. Tapi semua ini terlalu aneh. Yoyo, Papa udah mikir-mikir. Soalnya Tante Bai sedang mengandung anak Papa. Jadi biar Papa yang cari tahu soal ini. Boleh ya? Boleh. Pergi Jiyun. Dadah papa, dadah. Langkah kedua. Yoyo sudah melukai monster itu, parah. Harusnya dia nggak bisa melukai papa dan kakak-kakakku untuk sementara. Kamu datang. Cepat lihat anakku. Perutku sakit banget.
Siapa yang melukai kamu separah ini? Cuma anak liar bernama Yoyo itu. Tante Bai, memang Yoyo salah melukai kamu. Dan tindakannya juga mencurigakan. Dia cuma yatim, bukan liar. Jin Chuan, kamu benar-benar anak yang baik. Kamu juga ingin bayi kembar di perut Tante Bai lahir dengan selamat, kan? Tentu saja, mereka adik kakakku. Jin Chuan pasti ingin membantu mereka lahir dengan selamat. Memang, baiklah. Hanya yang rela yang bisa ditelan mantra pengorbanan ini. Tapi, anak haram itu melukai janin iblis parah. Hanya mengorbankan janin iblis itu bisa lahir lebih awal. Ayah, apa cuma ini satu-satunya cara? Aku cuma pakai anak biar Jixing jatuh cinta padaku. Aku nggak bermaksud membunuh Jin Chuan. Di sini, bukan keputusanmu lagi. Hari ini, bukan cuma Gu Jinchuan yang akan mati. Bahkan Gu Jixing dan semua orang di rumah ini akan jadi persembahan untuk janin iblis. Ayah, kau janji tidak menyakiti Jixing? Anak baik, jangan salahkan aku memanfaatkan. Semua demi rencana besar. Baik. Apa? Penjahat sudah datang ke rumah kita. Untung aku sudah capkan ayah dan kakak kedua. Aduh, Kakak pertama belum dapat job. kakak pertama dalam bahaya. Rantai. Kamu tidak boleh menyakiti kakak pertama. Jadi, kamu, anak liar itu. Kepala keluarga, baik. Kamu sedang apa? Apa yang kamu lakukan pada Jinchuan? Anak ini kerasukan. Aku cuma mau membantu. Kamu ngarang? Kakak auranya bersih. Nggak mungkin kerasukan. Bocah, masih kecil. Kamu tahu apa? Yoyo, tahu. Yoyo, tahu. Kakek dari gelap. Aura negatif menempel. Nggak lewat malam. Anak, kamu berani sumpahi aku. Yoyo tidak menyumpahi kakek. Itu salahmu. Hahaha, kamu anak kecil. Belajar sedikit ilmu aja. Gak sombong banget. Tunggu, bayi jahat lahir. Keluarga gue pasti hancur. Bayi jahat. Yaksian hamil jahat. Papa, tenang. Yoyo di sini. Bayi jahat tidak bisa melukai kamu. Anak kecil, ngomongnya besar juga ya. Kakak kedua. Kakek, kamu bikin Yoyo marah. Yoyo sangat marah. Akibatnya, Mendung, bayi. Bukan semua keluarga, gua apa sih keluarga baik gak bisa dapatkan di dunia ini? Ada apa? Lihat, karena semua energi jahat takut sama Yoyo, jadi nggak berani mendekati bayi misterius. Nans, siapapun yang kena energi jahat, pasti akan celaka. Oh, bisa menyerap energi jahat. Haha, bagaimana? Formasi ini tak bisa. Bayi misterius. Akhir, mati. Mau sakiti keluarga Fab. Lewat hati dulu, Yoyo. Bocah kecil. Sok banget ngomongnya. Kalau begitu, ku kerjain kamu dulu. Papa. Yoyo, tenang saja. Papa, lindungi kamu. Menyentuh, bangga. Buru-buru mati. Santai aja. Semua ada gilirannya. Aku ada. Kamu gagal. Formasi ini formasi Swanin kuno, kecuali Raja Kematian hadir. Kalau enggak, mustahil ditembus. Siap mati. Raja Kematian sibuk. Nggak sempat datang. Putrinya datang juga sama. Penguasa dunia, bawah sibuk. Nggak sempat datang. Tapi, kalau putrinya yang datang juga sama aja.
PMP lumayan hebat juga. Tapi formasi aku penuh dengan aura jahat. Dalam sekejap, kamu bisa dihancurkan jadi kepingan. Kayaknya enak banget ya. Mungkin dia benar-benar bisa menyerap energi jahat. Jen Chuan, Kalau aku nyegat terus, kakak bisa mati loh. rencana cadangan. Kamu serap aja lebih banyak. Bentar lagi kakak kamu bakal habis disedot. Yuk, ini apa yang terjadi? Hancurkan formasi dulu. Formasi ini untuk janin jahat. Janin jahat inti formasi. Iya, ayah raja dunia bawah bilang, darahku matikan jahat. Yuyu, coba saja. Buatnya jadi rakus. Sekarang Yuyu, dia nggak masak. Darahmu bisa menyakiti janin jahat. Tadinya aku anggap kamu masih anak kecil. Aku nggak mau bunuh. Tapi sekarang kamu harus mati. Harus mati. Hey! Hei Chang, tidak ada garis hitam. Kakek, ayo bilang ke Yoyoyo, siapa sebenarnya yang ingin mencelakai ayah? Dia sembunyi di mana? Mana mungkin kepala keluarga. Sampaikan, mulai sekarang keluargaku dan keluarga Bai putus hubungan. Aku juga akan cerai dengan Bai Yaxian. Yuyu, terima kasih sudah menyelamatkan. Kau, gadis kecil bernama Yuyu dari keluargaku memang hebat. Aku hampir saja ikut terjebak sendiri. Dia memang cukup hebat. Tapi nggak perlu buru-buru. Aku masih punya rencana berikutnya. Hai da, hai da, hai da, hai da, hai da, hai. Ketemu. Itu peniti rambut Mama Shu. Mama Su. Dia istri pertama Papa kan? Ya, istri pertama papa namanya Shuji. Ini peniti rambut favoritnya waktu masih hidup. Nggak nyangka sekarang peniti muncul di lelang. Kok peniti Mama Shu bisa kabur? Punya kaki? Pada waktu itu keluargaku mengalami krisis. Wushu menggadaikan tusuk konde ini. Keluargaku keluar krisis. Sayangnya, sebelum beliau meninggal, ayah belum pernah menikahi beliau. Ayo kita pergi bersama. Bantu Bushu cari tusuk konde. Junchuan, Junyun, kalian berdua temani Yuyu main sebentar. Papa, cek nomor, hairpin, lelak. Siap, pasti bisa. Adek, orang yang baru pergi itu kepala keluarga gue ya? Ayahku. 你有事吗？ Aduh, kalian pasti dua putra keluargaku. Sudah lama ingin bertemu. Nanti, tolong bantu sebutkan nama saya di depan kepala keluarga. Siap. Gampang. Siapa nih? Anak kampung. Wow. Apa-apaan? Tak, kamu tampang miskin. Jangan sentuh mainanku dengan tangan kotor kamu. Aura tubuhmu aneh banget. Ada yang latihan ilmu hitam di rumahmu. Nanti kalian bahaya. Berani mengutuk keluarga kami. Cari mati. Berani-beraninya mengutuk keluarga kami. Cari masalah ya. Hei, Tuan muda. Kamu nggak apa-apa kan, anak nakal?
Berani ganggu tuan muda kami. Mau berapa nyawa? Dia semprot aku pistol air duluan. Dia harus minta maaf. Maaf. Aku nggak salah dengar. Gadis kecil ini malah suruh tuan muda Duan minta maaf. Duan itu keluarga kaya banget. Gadis kecil ini. Siapa? Lelang diadakan keluarga Duan. Dia masih berani tantang pemilik rumah. Yoyo, nggak boleh bikin masalah buat ayah. Tangkap dia. Jangan biarkan kabur. Berani kutuk keluarga Tuan. Aku mau potong satu tangan dia. Dasar anak nakal. Kamu cari gara-gara sama orang yang salah. Nasib buruk deh. 小鬼呢？ Iya. Yoyo mana? Yoyo. Mana? Nggak percaya ya? Lepaskan aku. Papaku marah kalau nggak nemuin aku. Emang bapakmu siapa sih? Kalau berani, suruh dia datang. Nanti aku hajar dia juga. Jangan ngomongin papa. Aku bilang, bapakmu itu nggak pantas buat bersihin sepatuku. Dia malah bakal mati karena sihir. Aku ulangin sekali lagi. Lepasin aku. Dan minta maaf sama papa aku. Berani ngancam aku. Bendahara, tampar mulutnya. Siap, tuan muda. Haji. Berhenti. Kakak pertama, kakak kedua. Berani sentuh anak perempuan saya. Cari masalah. Ayah dan kakaknya. Pakai baju mewah dari keluarga kaya. Kamu tahu nggak lagi bicara sama siapa? Aku nggak peduli kamu siapa. Di wilayah keluarga Tuan. Aku Tuan Tiamba, bos. Oh, jadi kalian keluarga Tuan? Begini cara keluarga Tuan memperlakukan tamu? Kamu. Layak. Coba bercermin. Lihat gaya kalian yang miskin itu. Masih berani ngelawan sama Tuan Xiao kami? Tuan Shu itu, apaan sih? Walau kepala keluarga Tuan hadir, tetap hormat keluargaku saya. Yaitu keluarga Tuan kecil. Berani bilang kami miskin. Nggak masuk akal. Ayah, Yoyo ingatkan mereka. Ada keluarga belajar ilmu sesat. Mereka nggak percaya. Kalian berani pura-pura jadi keluargaku? Pikir aku bodoh. Kami bukan pura-pura. Kami keluarga Gu. Oke, ayahku lagi di sana. Berdiskusi. Dia kenal keluargaku. Nanti dia datang. Kalian mati. Kalau kami memang keluargaku, kamu mau gimana? Kalau beneran, aku bakal berlutut, minta maaf, dan ngaku salah. Kepala keluarga Tuan datang. Kepala keluarga Tuan udah pulang. Kalian siap-siap aja. Ayah, orang miskin pura-pura keluargaku nindas aku. Mereka bilang keluarga kita ada yang mempelajari ilmu sesat dan bakal membahayakan kita. Ketua keluarga Tuan, lama tidak bertemu. Kepala keluargaku. Aku benar-benar nggak menyangka keluarga Tuan memperlakukan tamu seperti ini. Kepalaku. Sebenarnya ada apa ini? Kepala keluarga Tuan. Putramu mata duitan. Dia juga menindas adikku. Kamu mau bertindak nggak? Kepala keluarga. Semua salahku. Aku nggak bisa menilai orang. Kupengaruhi tuan muda Tuan. Sampai menyinggung tamu terhormat. Maaf. Tuan, muda, kamu kira dengan mengorbankannya semua masalah selesai? Maaf, Maaf aja. Kamu tadi bilang apa? Berlutut dan minta maaf. jangan berlebihan. Jangan kurang ajar. Kepala keluargaku, tuan mudaku, maaf. Saya kurang baik mendidik anak. Saya mewakili dia dengan tulus meminta maaf kepada kalian. Tapi, pertimbangkan hubungan bisnis keluarga, Tuan dan Gu. Berikan keluarga, Tuan. Sedikit harga diri. Iya, menurutmu gimana? Baiklah. Yoyo, maafkan dia deh. Oke, kita maafkan mereka ya. Ayo pergi. Asyik. Kamu dipanggil Yuyo kan? Orang ini baunya berubah sangat kuat. Apakah bau obat di tubuhku mengganggu Yuyo? Maaf ya. Walaupun paman ini agak aneh, Abu Dupa bisa menangkal kejahatan. Dia bukan yang belajar ilmu hitam. Paman, ada ilmu sesat di rumahmu. Sudah pengaruhi anakmu. Sifatnya kurang baik. Hati-hati ya. Tuan-tuan, anak perempuanku ini berasal dari gerbang Xuan. Kamu harus dengarkan apa yang dia bilang.
Terima kasih atas peringatannya, Yoyo. Semuanya, silakan pindah ke ruang lelang. Lelang akan segera dimulai. Tuanku, nanti kita ketemu. Papa lihat kamu suka banget di sini. Gimana kalau Papa beli tempat ini buat Yoyo? Makasih, Papa. Halo semua, selamat datang di lelang kelas S kami. Barang pertama adalah Mutiara Malam Donghai. Harga awal 10 juta. Setiap kenaikan harga minimal 5 juta. Mulai 15 juta, 20 juta, 25 juta. 30 juta sekali. 30 juta, 2 kali. 30 juta, 3 kali. Terjual. Selanjutnya, barang lelangnya adalah tusuk rambut giok berukir bunga melilit. Akhirnya datang juga. Akhirnya datang. Harga mulai untuk tusuk konde ini 50 juta. Setiap kenaikan minimal 10 juta. Sekarang dimulai. 6,000、7,000、 100 juta. 300 juta. 500 juta. Tuanku, sepertinya Kita menyukai barang yang sama. Tuan, saya pasti akan mendapatkan barang ini. Dia mau menyalakan lampu langit? Apa itu menyalakan lampu langit? Artinya, barang ini, berapapun orang lain naikkan, yang nyalakan lampu langit harus beli harga tertinggi. Kalau begitu, keluarga Gu dan keluarga Duan bersaing kekuatan uang, bisa sama-sama rugi. Kepala keluarga Tuan, boleh minta bantu? Bisa berikan pin ini? Memohon padaku? Iya. Semuanya bisa aku serahkan padamu. Tapi yang ini, tolong, berikan padaku. Ketua keluargaku selalu berada di atas. Belakangan ini merendahkan diri di depanku. Mana berani aku merusak reputasimu. Silakan. nyalakan lentera langit. Nyalakan lentera. Nyalakan lentera langit. Kali ini, tidak bisa dibandingkan. Selamat. Ketua keluargaku telah menang lelang. Lelang kali ini selesai sampai di sini. Ternyata benar, ini milik Shiji. Terima kasih. Tiga. Sayang, sini dong. Papa. Tidak apa-apa. Mungkin Papa terlalu capek akhir-akhir ini. Ayo jalan. Papa. Ini aku sudah kembali. Untung saja. Untung temukan tusuk rambut. Si, kalau kamu lihat dari surga, kamu pasti senang juga kan? Wang Ma, cepat jual ini. Lalu kirim uangnya ke akun Jixing. Kamu sudah bangun? Sayang, aku tahu akhir-akhir ini berat, tapi tenang aja. Aku akan cari cara agar gue lewat krisis ini. Suamiku, dananya sebentar lagi masuk. Aku suruh Wang Ma jual tusuk rambut Gil. Bukankah tusuk rambut giok itu barang peninggalan dari orang tuamu? Barang sepenting itu masa dijual? Jangan, aku harus cari Wang Ma buat ambil barangnya kembali. Todo, tunggu krisis keluargaku selesai. Dengan kemampuanmu, kamu bisa cari barangnya buatku dalam sekejap. Kenapa buru-buru? Terima kasih. Kamu percaya sama aku lewat
Krisis ini. Aku pasti bantu kamu cari kembali tusuk rambut itu. Tenang aja. Keshi, jangan takut. Bangun cepat. Bangun. Tunggu sebentar. Shizu, aku sedang memanggilmu dengan keras agar kamu bisa mendengar suaraku. Papa terkena sihir, terjebak di dunia ilusi. Kalau sampai semalam berlalu dan Papa belum bangun, dia nggak akan bisa bangun lagi. Makanya, cepat hancurkan ilusi itu, Kak. Dunia ilusi ini terbentuk dari iblis hati Papa. Menunggu Papa sadar sendiri baru bisa bangun. Kalau Papa nggak sadar gimana? Kakak, Yoyo, cepetan cari cara. Yoyo bisa pakai teknik rahasia buat terhubung dengan jiwa Papa. Coba panggil Papa keluar dari ilusi. Teknik rahasia ini, kamu juga bisa. Papa, tenang aja. Yoyo nggak bakal biarkan Papa kenapa-napa. Su Zhao. Kenapa? Istriku. Aku kangen banget sama kamu. Aku di sini. Kamu mau aku ngapain? Aku nggak tahu. Rasanya aku melihat kamu. Aku kangen banget sama kamu. Sudah ya. Sudah dewasa kok manja. Jangan ganggu kerjaanku. Ayah, ini cuma ilusi. Bangunlah. Kamu anak siapa? Papa, kamu nggak kenal Yoyo lagi. Yuyu. Anak kecil. Kamu datang ke sini gimana? Hayam Tes, jangan tunggu Papa. Papa, buru ikut aku. Papa, Yoyo datang buat nyelamatin Papa. Papa nggak boleh di sini. Cepat ikut aku. Cukup! Aku cuma mau sama istriku. Aku nggak mau kemana-mana. Ibu hebat banget. Beneran tahu. Lebat. Langsung. Aku cisi mau beli jepit rambut itu. Tapi si Yuyu itu, dia jago. Bisa nggak? Teknik rahasia di jepit rambut itu tingkatnya tinggi, Bang. Anak kecil pasti nggak bisa selesai. Tuan Bai, tenang saja. Bagus kalau begitu. Chiu Jixing, kamu dan anak angkatmu yang suka mengganggu akan selamanya terjebak di dunia ilusi. Ilusi, ini mempengaruhi ingatan Bapak. Berarti kita harus mulai dari mama palsu ini. Papa, dia itu bukan mama asli. Mama asli nggak mungkin tahu bahaya ilusi ini. Dia malah membujukmu buat tetap di sini. Sayang, ini kan rumah kita. Aku cuma mau bersamamu. Aku nggak akan menyakitimu. Aku percaya. Kamu. Dasar jahat. Jangan dekati Papa Yoyo. Kalau kamu berani sakiti istriku, kamu harus bunuh aku dulu. Papa. Gak bisa. Makin lama di sini, Papa makin bahaya. Papa, maaf ya. Papa, Yoyo kasih kamu kemampuan lihat dunia gaib sebentar. Coba lihat mama palsu ini tuh apa. Sayang. Lihat, siapa menelan? Siapa? Petir besar di luar. Ayah dan Yoyo nggak apa-apa kan? Yoyo punya kemampuan. Kalau dia aja nggak bisa, keluargaku benar-benar habis. Yoyo. Kakak pertama, kakak kedua. Ayah, ayah sudah bangun. Ayah, kalian nggak apa-apa kan?
Enggak nyangka. Dia malah pakai cara licik kayak itu. Buat menyakitiku. Aku benar-benar meremehkan orang di balik layar. Lelang keluarga Tuan. Keluarga Tuan mau mencelakai kita, tapi kita tak punya bukti. Jadi belum bisa sentuh keluarga Tuan. Tenang aja, selama Dayuy, kita bisa hadapi semua. Pasti bakal nemu bukti soal si penjahat itu. Ada apa dengan Anda? Ini gak mungkin. Mereka berhasil memecahkan ilusi saya. Apa? Anak perempuan itu ternyata hebat banget. Sebenarnya dia siapa sih? Juga. Kayaknya saya terlalu meremehkan dia. Kelihatannya Anda kena dampak baliknya lumayan hebat. Atur dulu kondisi Anda. Kemana? Ini. Yaxian lagi ngapain sekarang? Setelah diatur, dia terus mau cari muka ke Gu Jixing. Saya mengurung dia di rumah. Lepaskan saja dia. Yaxian, kalau kamu gak mau jadi istriku, jadilah kita untuk mengawasi Gu Jixing saja. Kucing kecil nakal, makan sampai hidung pun kena. Kenapa Papa baru bangun siang lagi hari ini? Papa nggak enak badan ya? Yoyo mau cek dulu. Apa? Wajah Papa pucat, matanya hitam, kayak panda. Nggak apa-apa. Papa akhir-akhir ini selalu mimpi tentang Mama. Jadi, Papa agak sedih. Kita makan dulu. Ya. Ternyata Papa lagi kangen Mama. Mungkin bisa minta bantuan nenek nongkrong. Pangeran kecil Yoyo. Kamu kan sudah pergi ke dunia manusia. Nenek Mangpo, aku ingin lihat kisah cinta Papa dan Mama di dunia. Baiklah. Ini miniatur batu 3 kehidupan. Letakkan tanganmu di atasnya. Diam-diam sebut nama orang yang ingin kamu lihat. Nenek Mangpo, apa maksudnya nama mereka diikat dengan benang merah? Itu artinya hubungan mereka belum selesai. Salah satu sudah reinkarnasi. Masih bisa bertemu lagi. Bagaimana saya bisa menemukan ibu reinkarnasi di dunia manusia? Pangeran kecil, silakan lihat. Itu tempat saya bekerja. Hah? Hah? Benar-benar seorang ibu? Supervisor, ini kopi Anda. Sujizi, kamu gak lihat ya? Kamu tahu seberapa penting dokumen ini? Maaf, Supervisor. Saya memang gak lihat. Berdiri berlutut, lalu jilati kopi dari dokumen. Lupakan saja. Panggil ayah buat selamatkan ibu. Mereka bisa bertemu lagi. Tante, boleh saya pinjam ponsel buat telepon? Ayah. Tuyul main di kantor. Dia dibully. Apa? Ayah, segera ke sana. Nggak mau kentut, rasain disiram ayah. Halo, Pakku. Hah? Papa akhirnya datang. Yoan, Yoyo, kamu di mana? Kamu nganiaya orang. Kalian lagi ngapain? Suzy, kamu benar-benar pulang. Kamu siapa? Sujizi, salah orang. Pak Guo, angin apa yang bawa Anda ke sini? Saya cuma mau menegur seorang anak magang baru. Siapa? 已经看
Kamu seenaknya bully di grup ya. Besok nggak usah datang lagi. Pak Gu, saya salah. Maafkan saya. Pak Gu, Pak Gu, Pak Gu. Dia itu Chow Guru. Kok rasanya aku pernah lihat dia? Biar Yoyo bantu dorong sedikit. Terima kasih, Pak Gu. Yoyo, kamu gimana? Cepat bilang ke papa. Siapa yang gangguin kamu? Papa nggak digangguin kok. Yoyo cuma pengen papa ketemu lagi sama mama yang reinkarnasi ini. Reinkarnasi. Yoyo, kamu beneran ngomong gini? Yoyo, hebat banget loh. Papa harus percaya sama Yoyo ya. Pak Gu, kalau nggak ada urusan lagi, saya pulang dulu. Malam ini, boleh nggak aku ngajak kamu makan malam? Aku... Tante, Yoyo nggak punya mama. Papa juga nggak pernah sembarangan ngajak cewek. Tante setuju aja ya. Malam ini, aku tunggu di depan kantor. Suka banget sama aroma mama. Kamu yakin Pak Gu ada di kantor hari ini? Shisi? Bukannya dia udah meninggal? Zexing tidak menghubungiku akhir-akhir ini. Ternyata dia terjebak sama kamu. Jangan kira karena kamu mirip Shizi, kamu bisa merebut Zexing. Kalau aku bisa tabrak Shizi, aku bisa tabrak orang kedua juga. Kamu gak kira aku ngajak kamu keluar buat belanja kan? Karena cuma kalau kamu mati, aku bisa jadi satu-satunya Nyonya Gu. Isi, Zexing, cuma aku. Helpin ini akhirnya bisa kembali ke Shuzi. Selama Yoyo temuin serpihan ingatan mamanya, gabung di Hairpin, mama ingat papa lagi. Yoyo, malam ini mau makan apa? Malam ini aku mau makan. 入戏。Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Terima kasih. Kamu udah nolongin aku lagi. Udah ya, Ayah. Jangan drama. Penjahatnya belum selesai. Yo, Yu, benar. turun dari sana. Jixing, apa kamu rela mati demi seorang pengganti? Banyak sial. Kok kamu? Syucie, masih gara-gara kamu. Dasar sialan. Dia udah mati, masih aja lawan aku. Akulah satu-satunya Nyonya Gu. Gila. Babu, apa-apa? Bawa wanita ini ke kantor polisi. Siap. Sombong banget. Cuma jadi pengganti aja. Kamu bahkan gak sebanding sama aku. Ayo. Karena aku pengganti istrinya, dia meninggal. Ini buat kamu. Ibu Shu, Yoyo, boleh aku pasangkan untukmu? Maaf ya, Yoyo. Aku baru ingat ada urusan. Harus pergi dulu. Biar aku antar kamu. Gak apa-apa. Rumahku dekat. Kamu terima aja. Ini... Hati-hati. Di jalan. Ini Yoyo. Yoyo bikin mama jadi nggak senang ya. Bukan kok, Yoyo. Hari ini Mama kaget banget. Besok setelah Mama istirahat, Papa ajak Yoyo ketemu Mama, oke? Pengganti Xu Zei. Menarik juga.
Kukira setelah perangkap pakai tusuk rambut, potongan kenangan Shuzi jadi nggak berguna. Ternyata malah jadi umpan yang lumayan bagus. Kita harus cari fragmen ingatan Mama. Agar Mama bisa ingat Papa. Papa, boleh pinjam HP sebentar? Ini letak fragmen ingatan. Ini adalah rumah lamaku. Siapa yang tinggal di rumah lama? Kakek bilang karena sudah tua, ingin pulang ke kampung halaman, jadi tinggal di sana bersama nenek. Papa, kita bisa sekalian menjenguk mereka. Kami membawa Yuyu untuk bertemu Anda. Nenek, Kok bisa begini? Bukankah Mama dulu sehat-sehat saja? Ada apa? Dokter bilang nenek mungkin tidak bisa bertahan sampai besok. sudahlah. Aku akan cek buku kehidupan dan kematian. Ketemu. Di situ tertulis, nenek selalu berbuat baik dan mengumpulkan kebajikan. Panjang umur dan kaya. Sekarang, nggak cocok. Aku nggak lihat aura buruk nenek. Ternyata itu gara-gara batu reinkarnasi. Nenek selalu pakai dekat tubuh. Batu reinkarnasi itu udah menyerap semua energi jahatnya. Kakak nggak bisa lihat, jadi wajar banget. Apa itu reinkarnasi? Batu reinkarnasi jadi perantara dengan tetesan darah. Bisa pindahin kehidupan dan keberuntungan si pemakai. Tapi aku juga baru pertama kali lihat. Bahkan kakak juga baru pertama kali lihat. Yoyo bisa langsung mengenali. Keren banget. Kalung giok. Ini Ayah yang kasih ke ibu. Jangan ayah mau celakain ibu? Ayahku di mana? 在书房。 kalian jagain nenek. Aku sebentar aja. Kenapa Yoyo deg-degan banget ya? Jixin, kamu datang larut malam. Masih mau menjenguk aku. Ayah, aku pulang. Ingin tanya, dari mana ayah dapat liontin giok buat ibu? Liontin giok? Itu aku beli mahal di lelang. Kenapa? Aku beli mahal. Memangnya kenapa? Jangan pura-pura. Kamu tahu? Liontin giok itu bikin ibu menderita. Aku dan ibu kamu selama ini saling mencintai, selalu bersama. Kenapa kamu curiga sama aku? Kalau orang biasa dengar liontin giok, ada masalah. Harusnya dipikirin dulu keluarga kan. Tapi kamu sekarang malah pura-pura nggak tahu apa-apa. Ayah dalam bahaya. Sudah tua, jadi sempat nggak. Aku tanya, kamu tahu nggak tentang jimat giok itu? Apa fungsinya? Mana aku tahu. Biar aku kasih tahu. Giok itu namanya Juan Shangyu. Darah sebagai perantara. Giok bisa memindahkan keberuntungan vitalitas pemakainya. Pah! Waktu Anda kabur dari rumah, Rambut Anda sudah memutih. Tapi coba lihat sekarang. Rambut kamu hitam lagi. Dan wajah kamu juga lebih segar. Bukankah ini bukti kamu sengaja menjebak Mama? Ada lagi? tentu ada. Dari aku masuk sampai sekarang, kamu nggak batuk sekalipun. Sebelum kamu kabur dari rumah, kamu punya batuk yang susah disembuhkan. Gimana kamu sembuh? Dokter apa yang bisa menyembuhkan Anda secepat itu? Perlu saya cari tahu dulu? Tidak perlu. Tidak menyangka kamu bisa tahu sampai itu juga. Jadi, kamu mengakuinya. Kalau kamu sudah tahu, kenapa masih banyak tanya? Jixing, kamu memang sangat peka. Anakku hebat. Kenapa? Kenapa kamu memperlakukan ibu saya seperti ini? Seharusnya saya yang bertanya kenapa. Dokter, batuk saya nggak sembuh-sembuh. Sebenarnya ada apa? Anda terkena kanker paru-paru stadium akhir. Kanker paru-paru stadium akhir? Saya sudah berjuang untuk keluarga Gu seumur hidup. Istri dan anak bahagia.
Tapi, saya malah kena kanker paru-paru. Kenapa? Ini alasan kamu menyakiti ibu saya. Orang yang memberi saya liontin bilang, ibu kamu itu benar-benar pembawa keberuntungan. Saya ambil keberuntungan hidupnya. Bisa panjang umur sampai 100 tahun. Siapa? Siapa yang kasih kamu liontin itu? Kenapa harus kasih tahu kamu? Ayah! Bisa nggak? Jangan terus dimanfaatkan orang. Salah terus. Sayangnya, hari ini kamu bakal mati di sini. Berani ganggu ayah. Sudah tanya Yoyo belum? Yoyo, kenapa sini? Berbahaya. Ayah, Yoyo datang menyelamatkanmu. Ini gila. Bagaimana Yoyo bisa masuk? Aku nggak bisa masuk, Hayan. Kakak, cari solusi dong. Kamu itu siapa? Aku bukan sesuatu. Aku Yoyo, anak angkat ayah. Kamu kakek, tapi jangan sentuh ayah sedikit pun. Kalau membuat Yoyo marah, akibatnya bakal parah. Aku jelas sudah pasang penghalang di sekitar sini. Bahkan ahli suamen juga bakal terhalangi di luar. Kamu anak gadis setengah besar, kok bisa masuk ke sini? Kakek, yang kamu maksud penghalang itu ini. Mana mungkin? Gimana kamu lakukan itu? Waktu Yuri lahir, mainan kecil kayak gini nggak ada apa-apanya. Hebat ya, ngomong besar. Coba lihat, ini apa? Yesus, Papa, tenang aja. bocah kecil. Kamu takut sampai nggak bisa gerak, kan? Mati saja. Ayo. Ini penghalang jahat dari formasi 8 trigram. Hampir nggak ada yang bisa lawan. Siapa hancurin? Aku. Aku ingat, kamu sama sekali nggak bisa ilmu shaman. Siapa yang ngajarin kamu? Dulu, waktu kamu nyuruh aku nikah sama bayi Yaksian, kamu pasti udah komplotan sama mereka diam-diam kan? Kebetulan keluarga Bie juga cari shaman. Kejadian perangkap waktu itu. Sekarang semuanya masuk akal. Keluarga bayi cuma peduli sama untung. Mana mungkin mereka tulus bantu kamu? Kamu kan seumur hidup selalu pintar. Masa hal kayak gini aja nggak sadar? Udah, cukup. Jangan semua masalah dilempar ke aku. Kalau bukan bisnis keluargaku, aku dari awal juga gak minat sama perjodohan ini. Apalagi sampai bikin rencana segala. Karena siapa? Keluarga bayi, maksudmu? Aku udah nggak sabar. Cepat ngomong. Kamu itu siapa? Nani? Aku? Kamu? Layak. Kakek, kalau kakek nggak jawab pertanyaan papa dengan baik, Yoyo bisa marah loh. Kalian cucu-cucu durhaka! Ngebolehin monster melukai aku! Tidak takut kalau nanti mati dan dihukum Raja Hades masuk neraka? Papa sama kakek kakakku nggak bakal dihukum. Tapi kakek, kalau kakek nggak bilang siapa dalangnya, Yoyo jamin kakek bakal masuk kuali minyak. Yoyo, jauh-jauh dari dia. Orang ini penuh aura jahat. Jangan sampai pengaruh buruk ke kamu. Siapa yang penuh aura jahat? Kamu yang duluan menjebak aku. Nanti ke neraka. Kamu dulu yang turun. Kamu nggak pantas jadi kakek Yoyo. Aku cuma ingin hidup. Apa itu salah? Kalau bukan aku, tidak akan ada keluargaku seperti sekarang. Nyawa kalian semua, aku yang berikan. Ayah, kamu lupa ya?
Dulu waktu kamu jadi kepala keluargaku, kamu malah menghabiskan semua harta keluarga. Mama yang diam-diam bantu kamu menyelamatkan semuanya. Setelah itu, aku yang jadi kepala keluargaku dan berjuang melawan banyak kekuatan besar. Merencanakan segalanya, sampai akhirnya mengalahkan keluarga Tuan dan Bai. Kami jadi penguasa keluarga besar. Dan kamu, demi dirimu, kamu malah mau melukai istrimu sendiri, melakukan hal yang bahkan manusia dan dewa benci. Kamu benar-benar tak pantas hidup. Papa sama bengisnya seperti Papa ya, Ma. Kalau kamu jujur sama aku masih bisa biarkan kamu nikmati hidup di sisa waktumu. Kalau masih nggak mau sadar, jangan salahin aku bersikap tegas. Kakek, toh rencanamu udah gagal. Demi nama baik setelah meninggal. Kasih tahu. Benar. Papa bilang, kalau yang perbaiki paling bagus. Kalau kamu ngaku, Yuyu doain kamu lahir baik di kehidupan berikutnya, Hian Piha. Dia kena kutukan. Orang itu bisa mengambil nyawanya kapan saja. Sepertinya ada yang mengawasi semua gerak-gerik kita diam-diam. Aduh, motif orang di balik ini pasti gak sesederhana itu. Karena semua orang sudah kumpul, jangan pergi dulu. Ada apa ini? Ayah, kakek sudah dimanfaatkan. Penjahat pakai keberuntungan rumah lama kendalikan semua orang. Pintar. Sekarang, kita main game ya. Tolong aku. Ju Shixing. Aku kasih kamu 5 detik. Pilih salah satu dari 2 anakku. Kalau aku nggak pilih, Iya, kenapa ayah harus nurut sama kamu? Tidak. Pilih. Sekarang semua pembantu di rumah tua ini sudah aku jadikan boneka. 10 detik lagi mereka ngamuk. Mencabik kalian. Jadi potongan. Kamu meremehkan Yoyo. Yoyo itu bos anak-anak hantu. Habisnya mereka semua gimana? Kamu nggak peduli soal orang lain. Lalu kakek nenek kamu gimana? Kamu juga bakal biarin mereka? Iya, mereka itu ayah dan ibu ayah. Yoyo nggak bisa menelan mereka kayak makan aura jahat. Benar-benar licik. Sulit banget kan? Satu sisi, orang tua sendiri, anak. Di satu sisi, mereka saling membunuh. Siapa yang hidup, siapa yang mati. 5, 4. Zhu Jixing. Kalau benar-benar gak bisa memilih, pakai aspak di meja buat memotong lengan sendiri. Aku mungkin bisa pertimbangkan untuk membebaskan semuanya. Ayah, jangan! Ayah, lenganmu hilang. Bagaimana keluargaku? Bagaimana, Yoyo? Ayah, jangan potong lengan. Ayah, kepikiran cara bagus. Yoyo punya ide bagus lagi. Serius? Yoyo, kamu pembawa keberuntungan keluarga kita. Kecil, kalau bisa, aku akui kamu lebih hebat. Jangan ngawur! Meskipun kamu hebat, tetap gak bisa lawan formasi rakyatku ini. Awas saja ya. Yoyo, kamu ada ide apa? Papa. Masih manja? Perpisahan terakhir ya. Yoyo, kamu punya cara apa? Papa, kamu punya nasib Ziwei yang sangat langka. Cocok banget buat bersihin energi jahat. Kalau Yoyo bantu, bisa hasilin energi pemurnian. Terus, kita harus gimana? 3 roh kembali, 7 jiwa mengalir.
Bisu, ayah dan Yoyo ya? Kok mereka berubah? 朝朝姚明 hapus semua kejahatan. Pusat sihir Jack. Ternyata itu potongan ingatan Mama. Jangan lihat, ini rahasia kami. Aku pikir aku tahu siapa gadis kecil itu. Tapi kita nggak nemuin apa-apa kan? Mungkinkah ya? Sebenarnya dia bukan manusia, tapi dari dunia arwah. Energi jahat berasal dari dunia arwah. Dia justru makan itu. Bahkan rahasia dunia arwah bisa diatasi. Sepertinya dia itu arwah dari dunia arwah. Gimana? Nggak singkirin dia. Kita nggak bisa lawan keluargaku. Aku pernah baca di buku kuno tentang rahasia. Bisa panggil dari dunia arwah. Rantai roh yang bisa mengikat ribuan hantu. Rantai roh. Nanti. Nggak ada yang bisa lindungi keluargaku. Aku udah taruh pecahan memori di tusuk konde. Mama Shu pakai tusuk konde. Ingat papa dan kakak. Tapi, harus gimana ya? Dapat ide. Hah? Yola? Tuanku, kamu sebenarnya ingin menghubungi aku atau mendiang istrimu? Terima kasih, Nona. Tidak apa-apa, Nona. Sepertinya kamu sedang bingung karena kita bertemu di sini. Boleh aku ramalkan nasib untukmu? Boleh. Berikan tanganmu. Sayang sekali, Nona. Orang yang kamu suka hanya menganggapmu sebagai bayangan orang yang ia cintai. Dia tidak mencintai kamu. Menurutmu, Guru Dao, haruskah aku menyerah padanya? Tidak perlu menyerah. Aku berikanmu benda spiritual. Kamu hanya perlu memakaikan benda ini ke tangan anak perempuan orang yang kamu cintai. Anak ini adalah hidup orang tuanya. Pasti keajaiban. 1 bulan kemudian, dia akan benar-benar jatuh cinta padamu. Yoyo, kamu hanya perlu memakai kunci pengikat jiwa selama 1 bulan. Kekuatanmu hilang. Saat itu aku akan menghancurkanmu dan keluargaku. Kamu bisa melakukannya sendiri. Papa, Yoyo bisa kok. Tenang saja. Yoyo pasti akan menenangkan Mama. Papa, cepat pulang ya. Aku mendapatkan cinta Chiogu dengan cara ini. Apa ini terlalu curang? Sudahlah. Mana ada barang ajaib ini? Paling cuma tipu-tipu saja. Yoyo, kenapa kamu datang? Tante, seharian gak kelihatan. Yoyo kangen Tante. Tante juga kangen Yoyo. Kamu datang sendiri. Papa agak sungkan. Jadi Yuyu duluan yang nemeni Tante. Tapi Yuyu beliin banyak makanan enak buat Tante. Soalnya Yuyu senang banget kalau makan enak. Tante senang makan enak. Makasih ya Yoyo. Ayo, masuk. Tante, kupasin jeruk buat Yuyu. Mau nggak? Tante, Yuyu mau lihat Tante pakai tusuk rambut ini? Boleh nggak? Tolong ya Tante. Jawab Yuyu dong. Boleh.
Tante nafas dulu. Pusing itu normal kok. Tante, tarik napas. Pusing wajar. Jadi aku bukan pengganti ya. Ini memang aku. Tapi bukannya aku sudah meninggal? Ini namanya reinkarnasi. Lalu kenapa aku bisa ingat kehidupan sebelumnya? Karena hubungan ayah dan ibu belum selesai. Makanya Yuyu bisa bantu Tante ingat semuanya lewat tusuk konde. Makasih ya Yuyu. Kamu hebat banget. Tante, itu apa sih? Itu diberikan sama seorang pendeta. Di kursi roda dia bilang, asal kamu pakai ini, Jixing bakal jatuh cinta sama aku. Tapi kayaknya itu cuma bohong. Yuyu, suka banget Tante bagaikan Yuyu. Oh. Tuan Bai, Sujong, dan Chujiji sudah menikah. Kami bawa undangan untuk Anda. Aduh, Tuan Bai. Maaf ya. Aku kalah. Tuan, kemampuan bermain catur Anda luar biasa. Tuan Bai, catur kita sudah waktunya selesai juga. Para tamu yang terhormat, selamat datang di pernikahan Guzong dari Gugup dan istrinya Xu Jizi. Kakekmu masih belum pulih. Jadi nggak bisa hadir di pernikahan ayahmu. Kakek pasti akan sembuh. Bagus sekali. Ibu pulang. Keluarga lengkap. Kenapa kamu begitu emosional? Bahkan nggak seheboh si Yuyu. Sambut mempelai wanita dengan tepuk tangan meriah. Dia tampil bersinar. Yuyu memang lucu banget. Kayak peri bunga kecil. Ya, lumayan juga. Tuanku, apakah Anda bersedia menikahi wanita di hadapan Anda? Cintai dan lindunginya. Mau? Saya bersedia. Nona SEO, apakah Anda bersedia menikahi pria di hadapan Anda? Cintai dia. Menghormati dia, apakah Anda mau? Tidak setuju. Kepala, hei, seingatku, aku nggak pernah undang kamu ke pernikahanku. Kamu datang buat apa? Oh, aku ngerti sekarang. Kamu tua tapi mau ikut orang. Mau rebut pengantin. Ya? Saranku, jangan terlalu sombong. Cepat serahkan semua saham milik keluargaku. Kalau enggak, tanggung sendiri akibatnya. Kakek Bai, kamu cuma kalah dari adikku. Kok bisa tega? Kulitmu gatal? Dengan adanya Yuyu, jangan hancurin pernikahan papa mama. Kalau bukan anakmu, rencana besar kami jadi gagal. Dan putriku, terus keluarga juga jadi ikut kena. Tapi sekarang, situasinya udah beda. Kamu bahkan gak ada di pikiranku. Papa pernah bilang, harus sopan dulu, baru bertindak tegas. Yuyu sudah sopan. Keluarkan kalian sekarang. Oak, sekarang aku berdiri di sini. Pukul. Kalau kamu menang, aku akan panggil kamu nenek buyut. Kemana kekuatan Yuyu? Kemana kekuatan Yuyu? Ada apa ini? Lama nggak jumpa semuanya. Kepala, Wen, kenapa kamu bersama Bei Shu Yuan? Ayah. Dialah dalang dibalik semuanya. Kelihatannya keluargaku memang punya orang cerdas. Nggak sebodoh yang kupikir. Kami tak dendammu. Kenapa kamu terus menyakiti kami? Shogu, orang seberuntung kalian. Memang gak bakal ngerti perasaanku.
Kamu hanya anak angkat, tapi bisa dapat nama dan status muda itu. Aku anak keluarga besar. Harus berjuang mati-matian. Kenapa bisa begitu? Terlahir itu soal skill. Semuanya tergantung nasib. Kamu terpaku pada hal ini. Keterikatanmu dalam menghancurkan dirimu. Tuan, kamu jelas sudah jadi kepala keluarga dan berkat usahamu sendiri. Baru punya posisi seperti sekarang. Kenapa tidak terus berusaha lagi? Cari cara untuk mengalahkan keluargaku, malah memilih jalan yang tidak benar seperti ini. Orang cacat seperti aku. Kalau tidak pakai kara-kara, menyimpang. Kamu pikir aku bisa jadi kepala keluarga? Maksudmu apa? Demi menghancurkan keluargaku kalian. Aku bahkan pakai nyawa orang tuaku untuk mempelajari ilmu hitam. Cincin ini ditempa dari darah dan tulang mereka. Kamu! Gila! Kamu tidak punya hati nurani! Maki. Lagi pula, kalian bentar lagi bakal mati. Kamu benar-benar benci keluargaku ya? Dulu keluarga BI juga lebih tinggi dari kalian. Aku nggak lihat kamu gila. Itu salah. Soalnya yang paling aku benci, dari dulu memang kamu. Yoyo, kamu cuma mikirin diri sendiri. Jangan terus tarik-tarik, Papa. Aku sudah cinta Yaxian selama bertahun-tahun. Dia selalu menjauh dariku. Malah rela jadi anjing penjilat buat kamu. Shu Yixing, kamu layak nggak? Logika apa? Jelas-jelas tante itu yang terus ganggu Papa dan malah bikin Mama meninggal. Pada akhirnya kamu cuma berani marahin keluargaku. Perasaan kayak gini tuh harus diusahain sendiri. Kamu malah nggak mau berusaha. Setiap hari cari jalan pintas. Akhirnya jatuhnya kayak Bei Yaxian juga. Cuma nyakitin diri sendiri. Siapa bilang aku nggak mau berkembang? Aku sebenarnya mau nunggu Yaxian lahirin bayi aneh itu, biar aku bisa wujudkan keinginan untuk sembuh. Semua ini kalian hancurkan. Anak kecil, kamu hancurkan harapan aku. Haruskah aku tidak membencimu? Orang lain gak suka kamu. Kamu manfaatin orang lain. Kamu benar-benar gila! Tidak masalah. Tuh, dia juga gak cinta aku. Jadi pion aku berguna buat aku. Kalau cuma mikirin diri sendiri, pasti kena kutukan. Keluarga gu hancur. Keluarga Tuan jadi nomor 1. Waktu itu, aku punya banyak waktu dan tenaga buat menebusnya ke Yaxian. Dia pasti bakal jatuh cinta sama aku. Semua yang ada di sini, hari ini, nyawa kalian aku pakai buat banjir. Formasi besar sudah selesai. Tuanku, jangan terlalu percaya diri. Satu-satunya yang bisa melawan aku, Yoyo, sekarang jadi orang biasa. Kamu. Hahaha, cuma seperti belalang menghadang kereta. Apa yang kamu lakukan pada Yoyo? Anak ini memang kuat. Tapi dia bukan manusia biasa. Juga bukan orang dari Swan. Dia adalah roh jahat dari dunia arwah. Aku selalu merasa Yoyo berbeda dari anak-anak lain. Aku sudah pasang banyak rencana, tapi semua kamu gagalkan. Jadi, aku harus memanggil Danai Solok dari dunia arwah untuk melawan kamu. Oh iya, aku juga harus berterima kasih padamu, Nona Shu. Solaki. Jadi, kamu sendiri yang memakaikan gelang Yoyo. Ternyata pendeta itu kamu yang menyamar. Kamu gunakan aku celaka Yoyo. Fuhun Suo cuma bisa mengunci makhluk jahat, nggak bisa dilepas. Yoyo sudah memakainya sebulan. Kekuatan sihirnya udah habis disedot. Kamu. Maaf ya, Yoyo. Ini semua salah Mama. Mama,
Jangan khawatir. Yoyo, nggak apa-apa kok. Kalau kamu tahu aku dari dunia bawah, kamu tahu aturan dunia bawah? Bikin banyak hal buruk. Takut reinkarnasi buruk nanti. Nggak salah. Ini kejadian. Kejadian. Ada nggak yang aku lakukan sendiri? Aku cuma ambil keuntungan bersama mereka. Kamu bersekongkol keluarga baik. Semua dapat apa yang dibutuhkan. Tapi bagaimana caramu menipu ayahku? Bicara soal itu, dia malah jadi kejutan yang gak terduga. Dokter, batuk saya nggak kunjung sembuh. Sebenarnya kenapa ya? Anda menderita kanker paru stadium akhir. Hubungi keluarga untuk rawat inap. Kanker paru stadium akhir? Kenapa bisa kanker paru stadium akhir? Kenapa saya? Pamanku. Du kecil, jangan khawatir. Ada cara saya. Bisa bikin Anda pulih. Dia benar-benar hilang harapan. Saya bantu dia harapan hidup. Saya ini sedang berbuat baik. Kamu memujuk dan menipu. Transmigrasi you akan berbaris menyakiti dalam 3 tahun. Itu bukan urusan aku. Kalian malah menghakimi aku satu persatu. Kamu gak layak. Waka! Tunggu aja. Kamu bakal ikut lenyap pada mereka. Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakiti Yuyu. Kamu itu apa sih? Ayah. Meski harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan biarkan rencana jahatmu berhasil. Kakak besar jangan takut. Sisanya biar Yoyo yang urus. Yoyo, jangan. Kamu sudah tidak punya kekuatan. Ayah, tenang saja. Yoyo tahu apa yang harus dilakukan. Yohyo, meskipun dari dunia arwah, rantai pengikat jiwa membatasimu. Kamu cuma anak kecil biasa. Sebaiknya kamu patuh saja. Aku bisa membuatmu cepat selesai. Ayah Raja Dewa Kematian pernah bilang, waktunya belum tiba. Sekarang titiknya muncul. Giliran Yuyu yang... Energi jahat di dunia hampir habis dimakan Yuyu. Pas banget. Bisa pakai formasi besarmu buat taman dikit. Serangan balik pola hitam. Yuyu tadi nggak bawa energi jahatnya. Karena Abu Dupa menutupinya. Serangan balik ini hancurkan seluruh jalur spiritual kalian. Iya, masih bisa jahat nggak nanti? Kau bisa. Pakai pengunci jiwa. Kau masih punya kekuatan sihir. Nah ini. Waktu kecil aku sering pakai buat main lempar cincin. Mana mungkin sekarang nggak tahu. Benda level gini, cukup buat murung setan kecil aja. Masih mau menahan calon penguasa alam bawah? Yoyo, cuma manfaatin rencana kalian dan benar-benar menghancurkanmu. Kamu anaknya Raja Dunia Bawah? Ayah, kalian takut sama Yoyo, makanya nggak mau Yoyo. Bagaimana bisa? Yoyo, kamu bagian dari keluargaku. Dan akan selalu begitu. Orang datang. Bawa semua orang jahat ini ke kantor polisi. Yoyo bikin mama ketakutan. Mama pikir bakal mencelakakan Yoyo. Yoyo, bisa nggak hibur mama? Peluk Yoyo. Yoyo memang baik. Mama janji sama Yoyo, mama akan lebih hati-hati. Tidak akan terima barang orang asing lagi.
Oke, selesai ya, nak. Kenapa sedih banget anak raja bawah, kan? Kakakmu ini nggak takut sama sekali. Kakak besar, terima kasih. Kakak kedua, kamu. Aku juga nggak takut. Cuma aku bakal lihat lebih banyak hantu lagi nggak? Kalau kakak mau, pasti ada. Nona? Apakah Anda bersedia menikah dengan pria di depan Anda? 现在 Menghormatinya. Kamu mau? aku mau